Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 1086 sampai 1090. Memang godaan-godaan terasa kuat. Gelombang keraguan-raguan menghantam jiwaku, dan rasa kecil hati sudah berkecamuk. Semua siap untuk bertindak. Tetapi Tuhan menguatkan kehendakku. Menghadapi kehendakku yang kuat ini, segala usaha musuh berantakan, seolah-olah menghantam suatu batu karang. Aku menyaksikan betapa banyaknya rahmat yang diberikan Allah kepadaku. Semua ini terus-menerus menopang aku. Aku sangat lemah, dan aku menyandarkan segala sesuatu hanya pada rahmat Allah. Pada suatu hari, ketika aku memutuskan untuk mengamalkan suatu keutamaan tertentu, aku malah jatuh ke dalam kesalahan yang bertentangan dengan keutamaan itu 10 kali lebih banyak daripada pada hari-hari lain. Pada petang hari, aku merenungkan mengapa pada hari ini aku telah jatuh sedemikian sering, dan aku mendengar suara, "Engkau terlalu banyak mengandalkan dirimu sendiri dan kurang mengandalkan aku." Jadi, aku memahami sebab kejatuhanku. Pulihnya kesehatan secara tiba-tiba. Pada hari Minggu, 11 April, aku menulis surat kepada Pastor Sopoko. Sesudah itu, tiba-tiba kesehatanku menjadi sedemikian buruk, sehingga aku tidak jadi mengirim surat itu, melainkan menunggu sampai ada tanda yang jelas dari kehendak Allah. Tetapi kesehatanku menjadi semakin buruk, sehingga aku harus pergi tidur. Batuk amat sangat menyiksa aku, sehingga aku merasa bahwa kalau batuk ini berulang beberapa kali lagi, pasti akan berakhirlah hidupku. Pada 14 April, aku merasa kesehatanku begitu buruk, sehingga aku hampir tidak mampu bangun untuk mengikuti misa kudus. Aku merasa kesehatanku jauh lebih buruk daripada waktu aku dikirim ke sanatorium untuk dirawat. Batukku disertai bunyi bengek dan terdengar bunyi-bunyi sengal di dalam paru-paruku, dan merasakan rasa nyeri yang luar biasa. Ketika aku menyambut komuni kudus, aku tidak tahu mengapa ada sesuatu yang mendesak aku untuk mendaras doa berikut. Dan aku mulai mengucapkan doa ini, "Yesus, kalau ini memang merupakan kehendak kudus-Mu, semoga darah-Mu yang murni dan sehat mengalir di dalam organ-organ tubuhku yang sakit. Semoga tubuh-Mu yang murni dan sehat mengubah tubuhku yang lemah ini, dan semoga kehidupan-Mu yang sehat dan perkasa mengalir dalam diriku, supaya aku dapat mulai melaksanakan karya yang diperdebatkan ini. Semua ini akan menjadi tanda yang jelas dan kehendak kudus-Mu bagiku." Ketika aku berdoa seperti itu, tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang menggoncang seluruh organ tubuhku.
dan dalam sekejap aku merasa sungguh-sungguh sehat. Napasku terasa lega, seolah-olah tidak pernah ada masalah dengan paru-paruku, dan aku tidak merasakan sakit sama sekali. Hal ini menjadi tanda bagiku bahwa aku harus mulai melaksanakan karya itu. Peristiwa ini terjadi pada hari terakhir novena kepada Roh Kudus. Sesudah pulihnya kesehatanku, aku merasa bersatu dengan Tuhan Yesus dengan cara yang sungguh-sungguh rohani. Yesus memberi aku keyakinan yang kuat, yakni Ia meneguhkan aku dalam kaitan dengan permintaan-permintaannya. Sepanjang hari itu, aku selalu berada di dekat dengan Tuhan Yesus dan berbicara dengan Dia mengenai kongregasi itu secara rinci. Yesus menyalurkan ke dalam jiwaku kekuatan dan keberanian untuk bertindak. Kini, aku tahu bahwa kalau Tuhan meminta sesuatu dari suatu jiwa, Ia memberikan kemungkinan untuk melaksanakannya. Dan lewat rahmat itu, Ia membuat jiwa itu mampu melaksanakannya. Maka, kalaupun jiwa itu tampak papa, atas perintah Tuhan ia dapat melaksanakan hal-hal yang melampaui harapannya. Dengan tanda ini, jiwa itu tahu bahwa Tuhan menyertainya, bahwa kekuatan dan kuasa Allah yang membuat jiwa itu berani dan perkasa, sungguh nyata di dalam dirinya. Untuk diriku sendiri, mula-mula aku selalu takut akan kebesaran Allah. Tetapi sesudah itu, jiwaku dipenuhi dengan damai yang mendalam, yang tidak dapat dikeruhkan oleh suatu pun. Dan serentak dipenuhi dengan kekuatan batin untuk melaksanakan apa yang diminta Tuhan dalam kesempatan yang khusus itu. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.